Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Cerita Indo. Semoga yang berkunjung di channel ini diberikan kesehatan dan rejeki yang melimpah, amin. Di sini saya akan membagikan kisah atau cerita yang menjadi legenda atau mitos yang beredar dan sering didengar oleh masyarakat Indonesia. Sebelum itu jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar dapat berkembang dan memberikan video bermanfaat lainnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Ada sebuah cerita di kalangan masyarakat yang bernama Nyi Roro Kidul, merupakan salah satu cerita rakyat yang melegenda khususnya masyarakat Jawa. Ia dianggap sebagai ratu yang menjadi penguasa Laut Selatan. Kehadiran Nyi Roro Kidul sudah sejak dulu jadi teka-teki terkait asal-usul. Misalnya, ada banyak versi soal dari mana Nyi Roro Kidul berasal. Yang paling banyak dibicarakan adalah tentang Nyi Roro Kidul sebagai putri keturunan Raja Kediri. Versi lain meyakini Nyi Roro Kidul sebagai keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan. Belakangan, Nyi Roro Kidul juga disebut sebagai putri dari Raja Pajajaran. Mari kita simak cerita Nyi Roro Kidul dari perspektif Kerajaan Pajajaran. Mengutip laman dongeng cerita rakyat, pada zaman dahulu, tepatnya di daerah Jawa Barat, terdapat sebuah kerajaan bernama Pakuan Pajajaran. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana dan arif, yaitu Raja Prabu Siliwangi. Di bawah, rakyat sangat bahagia dan menghormati sang raja karena kepemimpinannya membuat hidup para rakyat sejahtera. Prabu Siliwangi mempunyai cukup banyak anak dari istri dan para selirnya, salah satunya bernama Putri. Ia adalah seorang gadis yang sangat cantik jelita, baik hati dan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Meski demikian, Prabu Siliwangi sangat menyayangi Putri. Seiring bertambahnya usia, Putri pun memiliki paras yang cantik. Karena Putri merupakan anak tunggal, maka ialah sang calon pewaris tahta Raja Prabu Siliwangi kelak. Mendengar keinginan Prabu Siliwangi untuk menjadikan Putri sebagai penerus tahta, para selir dan anak-anaknya tidak setuju. Mereka tidak rela jika Putri yang akan menjadi ratu kelak. Suatu hari, para selir dan anak-anaknya berkumpul untuk merencanakan siasat jahat untuk menyingkirkan Putri dan ibunya keluar dari istana. Untuk melancarkan rencananya, mereka meminta bantuan kepada seorang penyihir sakti yang tinggal di sebuah desa terpencil yang memiliki berbagai macam ilmu hitam. Singkat cerita, penyihir suruhan selir dan anak-anak Prabu Siliwangi tersebut memberikan kutukan Putri agar tidak menjadi pewaris tahta sang raja. Dengan ilmu hitam ia, Putri dan ibunya agar menderita penyakit kusta. Putri dan sang permaisuri mengidap penyakit kusta yang tak kunjung sembuh. Prabu Siliwangi yang merasa heran melihat penyakit aneh pada kedua orang kesayangannya itu langsung memanggil tabib istana untuk melakukan pengobatan. Tetapi setelah dicoba dengan berbagai macam ramuan, sang tabib istana tetap tidak dapat menyembuhkan mereka. Penyakit Putri dan ibundanya pun bertambah parah. Putri dapat bertahan menghadapi penyakit yang dideritanya. Namun, sang ibunda tidak dapat bertahan hingga akhirnya terakhir. Putri dan Raja sangat terpukul dengan meninggalnya permaisuri. Sang Prabu juga sangat sedih melihat kondisi Putri yang tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya, apalagi ia yang nantinya akan meneruskan tahta kerajaan. Pada suatu hari, para selir dan anak-anaknya datang menemui Raja untuk menghasut agar Putri diusir. Awalnya, Raja menolak. Namun, karena takut penyakitnya menular, dengan terpaksa Prabu Siliwangi menyetujui usulan tersebut. Tanpa sepengetahuan Raja, Putri yang mendengar pembicaraan tersebut sangat kecewa dan memutuskan melarikan diri dari istana. Dalam suasana hati yang sedih, bingung, dan tidak menentu, Putri berjalan keluar dari istana tanpa tujuan yang pasti. Selama berhari-hari ia berjalan tanpa arah hingga akhirnya tiba di pesisir pantai selatan Pulau Jawa yang memiliki banyak batu karang dan ombak besar. Di salah satu batu karang itu dia kemudian beristirahat hingga akhirnya tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, Putri bermimpi dan mendengar bisikan gaib yang menyuruhnya diri ke laut demi kesembuhan penyakitnya. Putri pun terbangun dari tidurnya. Ia lalu merenung kata-kata gaib tersebut karena ragu apakah suara itu merupakan sebuah atau hanya orang iseng yang membisikinya saat ia tertidur.
Tetapi setelah melihat keadaan sekitar dan tidak ada siapa-siapa, Putri meyakini bahwa suara tersebut adalah sebuah bisikan. Putri segera melakukan yang diperintahkan. Ajaibnya, ketika menyentuh air, seluruh tubuh Putri yang dihinggapi borok berangsur-angsur hilang dan menjadi mulus kembali. Kesembuhan Putri tidak membuatnya kembali ke istana. Dia lebih memilih untuk menetap di pantai selatan dan berbaur dengan penduduk sekitar yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Putri cantik penguasa Laut Selatan. Sejak tinggal di pantai tersebut, Putri pun sangat terkenal akan kecantikannya yang dimiliki. Banyak pangeran dari berbagai kerajaan yang ingin mempersunting dirinya. Hanya saja dari sekian banyak pangeran yang datang, Putri sama sekali tidak tertarik. Sebagian mereka bahkan mundur karena syarat yang sangat sulit. Salah satunya adalah dengan mengadu di atas gelombang pantai di laut. Ternyata, dari sekian banyak lelaki yang beradu kesaktian, tak seorang pun mampu mengalahkan Putri. Mereka akhirnya menjadi pengikut setia yang selalu mengawal sang Putri kemanapun dia pergi. Sejak itulah, Putri dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan Pulau Jawa, yaitu Nyai Roro Kidul. Kekuasaan Nyi Roro Kidul sepanjang pantai selatan terbentang dari Jawa bagian timur hingga barat. Namun ada dua tempat yang sangat disakralkan, yakni Pantai Parangkusumo di Bantul dan Pantai Pelabuhan Ratu Jawa Barat, Jabar. Pantai Parangkusumo diyakini sebagai pusat kerajaan gaib Sang Ratu. Posisi Pantai Parangkusumo, Keraton Yogyakarta, Gunung Merapi merupakan garis lurus yang memanjang dari selatan ke utara. Sedangkan kawasan Pantai Pelabuhan Ratu konon merupakan tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Tak jarang sosok gaibnya sering terlihat menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencananya. Ada pula masyarakat berspesifikasi bahwa ada larangan atau pantangan tidak diperbolehkan memakai pakaian berwarna hijau dikarenakan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena warna hijau diyakini sebagai warna busana kebesaran Sang Ratu sehingga dia saja yang berhak memakainya di tempat itu. Mereka yang melanggar larangan dan hilang ditelan ombak pantai selatan akan dijadikan pasukan gaib Nyi Roro Kidul. Di kawasan Pantai Parangkusumo terdapat sebuah petilasan berupa batu yang oleh warga sekitar sering disebut Selo Gilang. Konon batu ini tempat bertemunya Nyi Roro Kidul bersama Danang Sutawijowo yang tak lain merupakan Panembahan Senopati pendiri Kesultanan Mataram. Di tempat ini pula diyakini terjadi perjanjian antara Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati untuk saling menjaga keberadaan pantai selatan maupun Keraton Mataram. Tempat ini kini serang diziarahi untuk melakukan ritual, terutama pada malam Selasa atau Jumat Kliwon dan saat jelang 1 Suro. Cukup sampai di sini ceritanya. Bagaimana ceritanya menurut kalian? Cerita ini hanya pemberitahuan atas apa yang sudah beredar di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai kita menjauhkan diri dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena semua yang ada di dunia ini hanyalah miliknya semata. Lanjutkan perkembangan channel Cerita Indo. Di video selanjutnya, sampai jumpa.